tombol subscribe dan lonceng agar mendapatkan update terbaru dari channel ini. Buku ini merangkum perjalanan dari upaya bersama untuk mendorong kelestarian laut Indonesia. Dengan gaya tulisan populer, desain penuh foto dan infografis, serta materi detail, 3 laporan ini bisa menjadi rujukan komprehensif tentang kondisi laut Indonesia. Dokumen ini akan menjadi panduan dalam upaya terpadu untuk meningkatkan sumber daya laut di Indonesia, kata Joseph R. Donovan Jr. Donovan melanjutkan pemerintah AS melalui proyeksi di bawah USAID mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan dan pelestarian sumber daya laut dengan mereformasi pengelolaan perikanan dan mempromosikan kawasan perlindungan yang efektif. Kedua pemerintah juga bekerja sama untuk memerangi praktik perikanan ilegal tidak terdaftar dan tidak terlaporkan (IUU Fishing). Sementara itu Aryo Hanggono mengatakan buku ini memberikan tambahan wawasan bagi pemangku kepentingan di sektor perikanan. Misalnya, nelayan, pelaku bisnis, dan pemerintah lokal. Kita masih membutuhkan eksplorasi sumber daya perikanan. Selama ini masih lebih banyak di permukaan, belum di bawah dasar laut, kata Aryo. Fakta menarik. Sebagai referensi lengkap tentang kondisi laut saat ini, buku The State of the Sea menampilkan informasi-informasi menarik dan relevan. Buku bagian pertama ini berisi gambaran umum pengelolaan sumber daya laut untuk perikanan skala kecil dan habitat laut penting di Indonesia. Berikut adalah 9 fakta menarik yang diambil dari buku The State of the Sea. Rata-rata kedalaman laut di Indonesia mencapai 200 meter. Namun, terdapat pula beberapa cekungan, lubuk, dan palung laut yang dalam. Laut Indonesia juga memiliki beberapa gunung berapi yang masih aktif di dalamnya. Salah satu penjelajahan terhadap sistem cekungan yang kompleks ini adalah ekspedisi Snellius oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1929 sampai tahun 1930. Penjelajahan ini menemukan adanya 27 lubuk dan palung dalam. Palung paling dalam ditemukan di wilayah Banda mencapai 7,4 km. Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia (Arlindo) yang menyambungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 seferduk. Sebagai gambaran, 1 seferduk setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudera ke samudera lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global. Indonesia memiliki wilayah terumbu karang terbesar di Asia Tenggara. Luasnya mencapai 39.500 km persegi, mencakup 16% habitat karang dunia.
Dengan demikian, Indonesia adalah produsen utama larva karang, yang menyebar untuk mengisi wilayah-wilayah lain di seluruh dunia. Beberapa riset menunjukkan mangrove di Indonesia juga termasuk di antara hutan paling kaya karbon di dunia, yaitu mengandung karbon lebih dari 3 kali lebih banyak per hektare dibandingkan hutan tropis di dataran rendah. Jika dibandingkan dengan hutan-hutan tropis di dataran tinggi, jumlahnya 5 kali lebih banyak. Luas hutan mangrove di Indonesia diperkirakan mencapai 3,25 juta ha. Lebih dari 50% hutan mangrove Indonesia berada di Papua Barat dan selebihnya banyak dijumpai di sepanjang garis pantai Sumatera dan Kalimantan. Indonesia mempunyai 6 dari 7 spesies penyu laut yang ada di dunia. Laut Indonesia menyediakan tempat bersarang dan mencari makan penting serta jalur migrasi penting di persimpangan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di antara 6 spesies penyu di Indonesia tersebut, 3 di antaranya adalah penyu sisik Eretmochelis imbricata, penyu belimbing, Dermochelis coriacea, dan penyu tempayan Careta careta. Beberapa satwa laut Indonesia ternyata lebih senang berdansa-dansi pada malam hari. Saat hari sudah gelap, beberapa jenis hewan mikrofauna sering menari di terumbu karang, termasuk udang seperti udang harlequin, Hymenocera picta, dan udang bumblebee bergaris Gnatophyllum americanum. Satwa lain juga senang berjoget di malam hari layaknya kawanan udang, yaitu gurita cincin biru kecil dan mematikan, genus Hapaloclaena, serta spesies lobster berduri yang lebih besar, Panulirus homarus, Panulirus ornatus. Sekitar 97% armada penangkapan ikan di Indonesia merupakan nelayan skala kecil. Nelayan kategori ini menggunakan perahu bermotor kecil, baik tanpa mesin maupun dengan mesin hingga 10 gross ton (gt). Menurut Ditjen Perikanan Tangkap KKP sampai 3 tahun lalu terdapat lebih dari 540.000 kapal skala kecil ini beroperasi di seluruh perairan Indonesia. Riset lain mengatakan jumlah pastinya tidak bisa diketahui karena kapal-kapal skala kecil ini tidak memerlukan izin layaknya kapal besar. Umumnya nelayan kecil ini menangkap ikan jenis demersal, seperti kerapu, kakap, ataupun ikan pelagis kecil termasuk kembung dan banyar. Sebagian di antaranya menangkap ikan pelagis besar seperti tuna ataupun non-ikan, seperti kepiting dan lobster. Sebagai salah satu tempat kekayaan biodiversitas terkaya di dunia, Laut Indonesia menjadi tempat wisata bawah laut termasuk menyelam. PADI, Organisasi Pelatihan dan Sertifikasi Selam Scuba, menempatkan Indonesia di peringkat kelima dalam tujuan menyelam teratas dunia. Sementara itu menurut CNN, Laut Indonesia menempati setengah dari 10 tempat menyelam teratas di dunia. Ada sekitar 710 lokasi penyelaman teridentifikasi di Indonesia dan lebih dari 400 bisnis menyelam beroperasi di seluruh Indonesia. Nah, itu dia 9 fakta menarik tentang Laut Indonesia menurut buku The Stats of the Sea.
Kalau kalian mempunyai fakta menarik lainnya silahkan tulis di kolom komentar.